underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memvonis Wakil Ketua KPK yang terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? KPK itu kan lembaga yang namanya juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, gua gas sekalian. Nah, memang pejabat-pejabat yang di KPK itu dipandang oleh masyarakat ini adalah dewa ya. Ini tokoh-tokoh yang hebat ya, yang orang pada takut kalau sampai dipanggil KPK, disidak begitu atau disidang atau diinvestigasi, interogasi, wah itu terus merasa wah ini petugas-petugas KPK ini harus dihormati dengan bagus ya, harus dilayani dengan bagus, bila perlu mendapat fasilitas-fasilitas yang oke ya. Nah ternyata ini wakil ketua kita yang namanya Gufron ya, itu ternyata dilaporkan kalau dia tuh melakukan semacam tindakan yang namanya melampaui wewenangnya ya, jadi dia menggunakan statusnya sebagai wakil ketua KPK itu dia meminta lembaga yang lain untuk memutasi salah satu karyawannya, mungkin ini kerabatnya Gufron ya, atau masih punya saudara dengan Gufron atau gimana, agar supaya dia bisa dipindahkan ke Jawa Timur. Nah ini kan bukan wewenangnya dia, tapi dari departemen yang lain tadi itu karena yang minta itu wakil ketua KPK, lah rupa-rupanya pimpinan dari lembaga yang tadi itu ngeper. Waduh, ini udah diminta sama ini, gimana kalau saya tidak melaksanakan titipan-titipan tadi itu ya. Budaya kita kan masih seperti itu ya. Kalau orang yang merasa berkuasa ada apa-apa titip. Ya itu banyak kejadian kok ya, nggak cuman seperti ini aja ya. Di lembaga-lembaga lain juga banyak ya. Misalnya mau ujian masuk ke satu lembaga, nah, biasanya kalau ada yang kenal titip ya, ini masih saudara saya, ini masih ponakan saya, itu masih terjadi. Nah kita juga heran kok wakil ketua KPK yang posisinya demikian terhormat kok juga seperti itu. Nah alhasil kan nggak enak, sudah ada laporan kan nggak enak, maka Dewan Pengawas KPK yang terdiri dari yang terhormat hakim-hakim ex-hakim ya, pokoknya mereka yang punya reputasi bagus kemarin itu terpaksa memanggil Gufron untuk dilakukan sidang. Ya, sidang kode etik bahwa dia melanggar kode etik ya. Nah, sidangnya itu juga enggak sekali ya, lebih dari sekali karena mungkin ada mundur waktunya macam-macam. Akhirnya kemarin mau tidak mau harus disidang. Ya, dan ternyata sidang itu cukup hebat ya, karena hadirnya lengkap dan putusannya mengejutkan. Ya, semua lagi menunggu ini gimana ini, gitu kan? Nah, ternyata putusannya kita ingat kan, dulu itu anggota atau banyak pegawai-pegawai KPK yang di Gedung Merah itu, Gedung Merah Putih, Gedung KPK itu kan pada korupsi, ya toh, ya korupsi apa itu? Jadi dia menggunakan posisinya untuk semacam pemerasan terhadap para orang-orang yang ditahan. Betul. Ya harus store sekian ya. Tidak boleh pakai handphone tapi bisa sewa handphone atau gimana. Ya mau beli makanan enak bisa. Jadi pokoknya ada jual beli fasilitas kepada para tahanan. Dan itu juga sudah dihukum kan. Itu hukumnya waktu itu minta maaf secara kolektif ya. Nah itu jadi peringatan dan minta maaf secara kolektif. Nah ini kan waktu itu juga sudah orang-orang sudah pada bingung kan. Lah kok hukumannya sedemikian ringannya. Nah sekarang wakil ketua kita ini hukumannya apa? Mengejutkan juga ya, karena hukumannya kita boleh ngomong ini hanya ya banyak sekali, apalagi
itu lembaga-lembaga anti korupsi yang terkenal di Indonesia itu mengatakan ini gimana kok seperti mainan, ya tidak serius, ya pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga dia melakukan tindakan yang di luar batas kewenangannya dia, kok hukumannya cuman dikasih peringatan ringan. Ya, setelah itu ya ada sanksi yang lain, gajinya dipotong 20%. Tapi hanya selama 6 bulan. Nah, 20% ini kan nggak dijelaskan. Dari gaji pokok apa juga termasuk tunjangan yang dia terima dalam sebulan. Ya, kalau ini termasuk yang diterima tunjangan pun sebetulnya 20% itu kecil. Apalagi kalau ini dari gaji pokoknya. Gaji pokoknya misalnya 5 juta, cuman dipotong 1 juta. Ya itu sebagai hukuman. Nah, namanya hukuman itu menurut teori manajemen ya. Ya, teori manajemen itu kan bisa diterapkan di mana-mana, tidak hanya di perusahaan ya. Itu bahwa hukuman itu harus dirasakan sakit oleh yang menerima hukuman. Jadi kalau sekarang hukumannya itu dikasih surat peringatan, peringatannya aja peringatan tidak keras ya. Kalau nggak salah apa itu sedang ya. Nah, sedang. Nah, dan hukuman secara ekonomi itu cuma 20%. Dan itu hanya 6 bulan. Nah, ini apakah terasa sakit oleh Pak Gufron tadi itu? Ya, semua orang juga merasa lah itu kecil. Nah, sekarang kalau hukuman efeknya itu terasanya kecil, penderitaan dari yang kena hukuman itu kecil, berarti hukuman itu nggak ada artinya. Ya itu hanya cuman ya projo-projo lah, ya jadi cuman sandiwara kalau sudah ada hukuman. Ya, ini menjadi presiden yang tidak baik untuk lembaga-lembaga yang lain. Ini adalah bisa dikategorikan putusan yang tidak benar. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.